Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Sahabat sehat, di mana saja Anda berada. Kembali kami tim informasi dan komunikasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengadakan siaran langsung dalam bentuk podcast Sahabat Sehat. Dan hari ini Jumat 21 Januari 2022, podcast ini disiarkan langsung dari lantai 2 Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Acara ini terselenggara atas kerjasama tim Infokom Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan tim Pusdatin Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Tentunya juga didukung oleh beberapa sponsor, antara lain Laboratorium Klinik Prodia, Kalbe Nutrisional, antara lain Entrasol, Fitbar, Diva Slim and Fit, Diabetasol, dan Tropicana Slim. Dan hari ini sahabat sehat di mana-mana ya, kalau podcast pasti ada bintang tamunya. Nah, karena tema kita yaitu dalam rangka memperingati Hari Patriotik, maka narasumber juga sedikit spesial karena ini merupakan salah satu tokoh yang dianggap sebagai pahlawan masa kini di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Kita langsung sapa saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, Bapak Nurdin ini adalah Kepala Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Saya hanya penasaran, Pak Nurdin, kenapa dipanggil guru? Apakah Anda guru mengaji atau guru olahraga atau gimana? Saya sebelum kerja di Rumah Sakit Ainun, memang sebelumnya saya guru. Oh, guru apa itu, Pak? Saya guru kelas. Guru kelas? Iya. Maksudnya ngajar apa begitu? Namanya kalau guru SD itu berarti. Oh, SD. Iya. Jadi Saya mengajar guru, semua. Iya. Makanya saya guru SD dari tahun 2004 sampai 2017. 2017. Terus bagaimana ceritanya Anda dari guru kemudian berhubungan dengan jenazah? Mengingat adanya saya maksudnya satu saat akan mengalami kematian juga, Iya. maka saya merasa tertarik dengan adanya penerimaan walaupun hanya PTT atau kontrak di Rumah Sakit Ainun. Dan alhamdulillah pada saat itu saya begitu antar berkas diterima, alhamdulillah. Langsung diterima ya. Iya. Rezeki namanya itu, Pak. Alhamdulillah. Terus Pada saat di dalam itu saya mempelajari bagaimana tugas saya nanti di pemulasaran jenazah itu. ya, jadi Anda bergabung atau bekerja di Rumah Sakit Ainun ini langsung di bagian pemulasaran jenazah? Iya, karena memang itu tujuan saya. Tahun berapa itu? Ingin memahami bagaimana pelaksanaan jenazah jika seandainya di satu saat nanti kita akan tiada. Ya, sebagai pengingat diri itu, Pak. Ya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2018. Tahun 2018. Tentunya dengan pengalaman guru kemudian mengurus jenazah pasti minim ya pengalaman di situ. Ada pengalaman apa ketika Anda mulai masuk dalam bagian ini? Pertama, untuk penanganan jenazah itu memang masih pertama itu memang rasa takut itu ada. Takut ya? Iya, rasa takut. Takut itu dengan ada, apa? Karena berhadapan dengan yang namanya sudah jenazah. Takutnya apa? Ada sesuatu yang mengganggu, yang goib-goib Memang begitu? dalam pikiran seperti itu. Oh ya, takutnya pikirannya. ada. Iya. Tapi prakteknya nggak ada ya? Yang pada saat mulai bekerja, Hmm. ternyata hal-hal tersebut yang menjadi kepercayaan kita yang bisa membuat kita takut itu ternyata di dalamnya tidak ada. Tidak ada. Jadi selama 2018 sampai 2020 sampai saya dipercayakan oleh pihak rumah sakit untuk menjadi PJ di ruangan pemulasaran jenazah tertanggal 1 Oktober kemarin. Alhamdulillah pelaksanaannya di sana dibantu dengan teman-teman 4 orang, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi total 5 orang dengan Bapak? Iya. Ya. Selama bertugas, apakah punya pengalaman yang sulit dilupakan lah? Ya, di masa Covid kemarin itu yang sebenarnya kalau kita lihat dan dirasakan oleh semua orang, pada saat itu memang sebenarnya sulit. Susah ya? Iya, karena pada saat itu kita pada saat menghadapi atau sudah menerima laporan dari ruangan isolasi A atau B, itu sudah
memang takut luar biasa lah, karena nanti akan berhadapan dengan keluarga yang terkadang tidak paham dengan mengenai masalah pelaksanaan jenazah. Contoh, misalnya bagaimana? Contoh seperti, kalaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengedukasi keluarga, menyampaikan bagaimana caranya kita melaksanakan Pemulasaran sesuai protokol kesehatan. Mhm. Ya. Dengan dibantu teman-teman, alhamdulillah tugas itu terlaksana dengan baik. Ya, kadang-kadang ada keluarga yang menerima, ada yang mungkin tidak menerima. Pernah ditolak untuk melakukan pemulasaran sesuai protokol? Memang kalau untuk menolak itu kayaknya ada, cuman Ada, ya? setelah edukasi dengan dibantu teman-teman, mungkin barangkali penyampaian lebih jelas, karena memang kalau disampaikan cuman tidak sesuai aturan, barangkali ini tidak dipahami oleh pihak keluarga. Cuma kan selama ini pada saat kita edukasi keluarga itu dengan sesuai aturan yang ada. Pernah dapat protes nggak? Ada. Gimana? Saat itu di isolasi B sampai pada saat saya edukasi keluarga itu, saya sudah mengambil satu kesimpulan bahwa di pedoman itu Majelis Ulama Indonesia itu sudah menjelaskan bahwa jenazah yang meninggal dengan adanya wabah COVID-19 itu sama halnya dengan orang yang meninggal sakit perut, melahirkan, yang dalam artian jenazah ini meninggal sudah bisa dikategorikan atau memang sudah merupakan aturan kita yang beragama Islam, bahwa yang ada itu dikatakan sakit. Terus Pak? Selanjutnya pada saat saya dulu sampaikan seperti itu, dan alhamdulillah keluarganya sudah menyetujui. Akhirnya karena sudah disetujui oleh pihak keluarga, jenazahnya diselenggarakan di pemulasaran jenazah sampai selesai, mulai dari memandikan, mengkafankan dan mensolatkan. Karena sesuai aturan yang ada di kita yang muslim ini, yang pastinya untuk penyelamatan jenazah itu mulai dari mensolatkan, ada 4 perkara yang harus dilaksanakan, yaitu pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Cuman di pandemi kemarin di tahun 2020 dan 21 itu memang SOP-nya kita cuma berakhir sebenarnya di pemulasaran. Untuk penguburan nanti itu diserahkan ke keluarga dan dibantu oleh petugas-petugas yang dari Satpol Provinsi Gorontalo. Ya alhamdulillah dengan ajang kerjasama yang baik, nah kita akhirnya tidak terpapar dengan adanya wabah tersebut. Ya, kalau pengalaman mistis atau apa ada nggak? Kalau saya di bisnis nggak pernah ya? Iya, tidak pernah. Jadi selama ini yang dianggap mungkin sedikit mungkin boleh dikata mungkin menakutkan ya, iya. Itu ternyata tidak ya. Iya. Kalau kita sudah geluti atau kita sudah lakukan itu setiap hari. Ya, Pak Nurdin, kami punya beberapa dokumentasi yang sudah disiapkan oleh tim. Kita coba lihat. Ini yang pertama. Nah, coba tolong dijelaskan. Ini ya? Oh, ini pada saat sholat jenazah Pak Nurdin. Ya, boleh diceritakan ini? Ini pada saat sholat jenazah ini, ini dari pihak petugas kerjasama teman-teman 4 orang, tidak lupa tetap menyampaikan kepada keluarga jenazahnya sudah mau disolatkan.
Jadi siapa saja keluarganya yang mau ikut dan mematuhi aturan protokol kesehatan itu akan diikutkan dalam pelaksanaan sholat. Jadi yang hadir ini selain petugas di pemulasaran, ada keluarga juga. Iya, ada keluarga. Keluarga juga bisa ikut ya. Bisa. Tapi dibatasi. Iya. Berapa orang misalnya? Yang sesuai SOP-nya kita bahwa untuk bisa menyaksikan pelaksanaan kegiatannya di dalam itu hanya dibatasi 2 orang sebenarnya. Cuma karena memang sholat jenazahnya itu jumlahnya yang sangat banyak itu yang dibutuhkan oleh pihak keluarga. Nah, kita pihak rumah sakit menginisiatif untuk bisa keluarga yang ikut menyolatkan ikut serta. Oke. serta. Sekarang yang berikut kita lihat. Oh iya. Nah ini apa ini Pak? Kalau di gambar ini menggambarkan bahwa jenazahnya itu sudah mau masuk di ruangan pemandian jenazah. Ruangan pemandian Iya. jenazah. Sementara persiapan ya. Iya, sementara persiapan. Oke. Ini semua petugasnya Bapak juga? Ini yang 4 orang petugas yang pakai hazmat ini keluarga pasien. Keluarga pasien. Oh, mereka berarti dari awal proses itu ikut juga ya dalam kegiatan. Memang pada saat awal proses kegiatannya sudah mau disampaikan sama keluarga. Pada saat kita evakuasi itu sudah disampaikan sama keluarga bahwa kekhawatiran kita jangan sampai dicurigai oleh pihak keluarga bahwa pelaksanaan kita di dalam tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka sesuai SOP harusnya 2 orang yang harusnya untuk ikut menyaksikan pelaksanaan di dalam. Jadi mulai pelaksanaan sudah diikutkan. Ya. Yang berikut, ya. Kalau ini sudah dikapankan dan akan disiapkan dipindahkan ke peti jenazah. Jadi semua proses dilakukan di satu tempat ya Pak? Satu tempat. Ya. Apakah untuk teman-teman petugas ini ada prosedur khusus juga untuk mereka yang melakukan pemulasaran? Kalau petugas teman-teman saya semua ini memang sudah alhamdulillah sudah dengan kerjasama yang baik terwujudlah keberhasilan dari Rumah Sakit Ainun untuk melaksanakan proses penyelenggaraan jenazah COVID. Kalau mereka ada aturan khusus mungkin misalnya sebelum melakukan pemulasaran mereka harus melakukan beberapa hal atau beberapa langkah yang merupakan prosedur, atau setelah melakukan pemulasaran ada beberapa hal yang perlu mereka perhatikan. Nah, sebelum melaksanakan proses itu semua prosedur sudah paham Bu. Yang pertama kita harus menggunakan APD, baik itu level 3, level 2 ya. Yang selanjutnya harus memakai penutup kepala juga gitu. Dan sebelum kita menggunakan APD itu selalu diingatkan teman-teman jangan lupa wudhu dulu karena tidak mungkin kita pada saat selesai pakai hazmat atau menggunakan hazmat terus ambil air wudhu lagi, iya kan? Jadi itu ya beberapa hal yang harus dilakukan oleh petugas. Baik, ada lagi foto dokumentasi? Oh ya, ini apa? Kalau ini jenazahnya sudah mau siap diberangkatkan ke pemakaman. Ya, dibawa ke ambulans ya? Iya. Ya, lanjut, masih ada lagi? Ya. Oke, ini terakhir. Ini kegiatan apa Pak? Ini kalau yang ini sudah, yang tadinya kan sudah disiapkan, ini sudah di dalam peti.
Jadi siap dibawa juga ya. Sudah disiapkan. Sudah untuk selesai dibawa, disolatkan. Iya, Ya. sudah selesai disolatkan dan siap dibawa oleh keluarga. Iya, Itu yang pakai baju biru siapa Pak? keluarga jenazah. Oh, kok pakaiannya beda? Iya, karena memang pakaian itu sudah disiapkan mungkin oleh pihak keluarga. Karena kalau kita memang hazmatnya tidak berbeda. Iya, Warnanya iya. satu. Ya, karena satu Iya. satu asalnya. Baik, Pak Nurdin, itu ya tadi beberapa kegiatan atau dokumentasi yang telah dilakukan oleh Pak Nurdin dan teman-teman timnya di bagian pemulasaran jenazah. Tadi terlalu serius Pak, kita bermain yuk. Saya punya permainan. Pak Nurdin kelihatan tegang ya. Kita bermain permainan sambung kata. Ngerti ya Pak? Iya. Jadi saya mengucapkan satu kata, Pak Nurdin menyambung sehingga menjadi sebuah kalimat yang memiliki arti. Contoh, saya bilang papan, Tulis. pinter dia. Jadi cuma punya kasih waktu satu, ya. Ada ketik tangan. Jadi saya coba kasih waktu Pak Nurdin satu detik ya menjawab Iya. sambungan kata ini. Nanti kita bahas satu-satu. Dimulai dari rumah. Baca bismillah. Jalan. Ini Ortabone. 23 Januari. rumah. Pemulasaran jenazah. Masker, Protokol kesehatan. Tempat duduk. dokter, Memeriksa pasien. mobil, tetot, obat, Obat untuk mengobati pasien. aduh, ya. Jadi kebanyakan dari Pak Nurdin mengartikan kata yang saya sampaikan, bukan menyambung. Kita mulai dari pertama. Rumah tadi mah? Rumah tempat. Jadi kalau rumah bukan. Tadi Bapak bilang apa? Bismillah ya? Iya ya, Bismillah ya. Nah, Bapak tadi bilang Bismillah. Berarti mungkin maksudnya Bapak kalau mau turun dari rumah baca Bismillah, begitu ya, Pak? Iya. Karena kata pertama itu Pak biasanya adalah apa yang terpikirkan oleh kita, yang terlintas di benak kita. Tadi rawat bilangnya apa? Rawat. Jalan ya? Jalan. Iya, benar. Jadi tadi itu rumah itu ya karena kita lagi di rumah sakit, saya mungkin berharap Bapak jawabnya rumah sakit begitu. Rawat ya bisa ya, rawat jalan, rawat inap. Pak Nani benar ya, Pak Nani Wartabone 23 juga benar. Karena Bapak Pak Guru kali ya, jadi tahu. Terus ruang tadi karena kerjanya di pemulasaran, jawabnya pemulasaran jenazah ya. Iya. Tapi ada kan ya emang ruang pemulasaran jenazah. Kalau saya itu di sini mungkin menunggu Bapak bilangnya ruang tunggu, ruang operasi, ruang intensive care atau ruang pasien. Maskernya tadi apa? Protokol kesehatan. Saya maunya Pak Bapak menjawab masker medis, masker oksigen begitu kan menyambung. Kursi tadi bilangnya tempat duduk. Mestinya mungkin kursi roda. Terus dokter tadi? Memeriksa pasien. Dokter itu bisa dokter ahli, dokter spesialis, dokter umum. Mobil bisa mobil jenazah, mobil ambulans, ya kan Pak? Iya. Iya. Emang kalau tiba-tiba itu orang kadang suka. Kalau obat, ya bisa obat apa? Obat bius. Kalau mau dioperasi, ya Pak. Oke, sudah ya bermainnya. Sudah tidak tegang lagi Pak Nurdin? Sekarang Pak Nurdin. Bapak dianggap sebagai seorang pahlawan. Menurut Pak Nurdin sendiri pahlawan itu apa? Pahlawan kalau menurut saya itu pahlawan itu orang yang berjuang. Orang yang berjuang. Memperjuangkan apa? Baik itu memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan nasib itu dikatakan sebagai pahlawan juga. Termasuk saya mungkin dipercayakan oleh pihak rumah sakit untuk jadi seorang pahlawan itu karena memang berjuang untuk kebutuhan hidup. Terus menurut Pak Nurdin sendiri
yang menurut Bapak seorang pahlawan itu siapa? Pahlawan bagi Bapak itu siapa? Kalau pahlawan yang terkenal di Indonesia di Gorontalo itu pahlawannya kita adalah Panani Martabone. Iya, dia memang adalah seorang pejuang. Bapak melihat itu dirinya apa yang bisa diambil dari beliau? Keberanian. Terus apa lagi Pak? Keberanian dalam hal apa nih? Keberanian dalam memberantas musuh Ya, dalam memperjuangkan Iya. kemerdekaan. Apa lagi Pak? Kalau ada yang bilang pahlawan kesiangan, zaman sekarang masih ada nggak Pak pahlawan kesiangan? Kalau untuk pahlawan kesiangan kayaknya untuk sekarang sudah tidak lagi. Tidak ya, Iya. maunya tidak ada Iya, ya. tidak ada lagi. Tadi ada yang kesiangan ya, makanya dia tombol tekan tombol. Merasa dia Pak ya. Jadi harapannya nggak ada lagi ya pahlawan kesiangan nanti ya. Harapannya nanti ke depan untuk Gorontalo khususnya, karena kita kan mau memperingati Hari Patriotik Pak. Gimana? Nah, untuk Gorontalo, alhamdulillah dengan usia saya sudah 50 tahun. Ya. Alhamdulillah, dan itu saya selaku orang Gorontalo asli merasa berbangga. Selama ini Gorontalo itu negara yang paling atau wilayah yang paling aman. Wilayah yang paling aman. Amannya dilihat dari mana? Amannya dari segi pertikaian. Tapi masih ada juga loh kejahatan, pembunuhan, orang berkelahi. Itu kemarin kan ada panah-panah. Kalau bukan COVID ya nggak berhenti mungkin Pak ya. Iya. Ya, itu kalau itu gimana Pak? Itu kalau menurut saya yang bertindak seperti itu orang yang tidak pernah berpikir pribadinya dia itu merugi tidak. Pada saat dia maksudnya melakukan pembunuhan, kan begitu. Pada saat melakukan pembunuhan kita harus berpikir, andaikan anak kita, diri kita dibunuh seperti ini, itu perlu disadari. Jadi harus dikembalikan ke diri kita juga ya. Iya. Kalau tidak ingin diperlakukan seperti itu, sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang negatif. Terus apa lagi Pak harapannya untuk Gorontalo? Harapannya saya untuk Gorontalo, terutama untuk Rumah Sakit Ainun, karena kita melaksanakan kegiatannya di Rumah Sakit Ainun. Pertama, saya berbangga hati diterima sebagai kontrak di Rumah Sakit Ainun oleh pemerintah provinsi dan dibantu oleh struktural, dan sampai sekarang saya dipercayakan sebagai penunjang pemulasaran jenazah, dan sampai hari ini saya dipercayakan juga oleh pihak rumah sakit untuk mewakili jadi seorang pahlawan di Rumah Sakit Ainun Habibie. Tentu itu ada tanggung jawab di situ Pak. Jadinya Bapak pastinya diharapkan harus memberikan yang terbaik. Ya. Nah, punya tekad apa terkait itu? Harapannya untuk pelayanan Rumah Sakit Ainun Habibie, karena memang diusahakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo bahwa Rumah Sakit Ainun ini masih membangun. Nah, harapan saya ke depan untuk teman-teman baik itu di instansi manapun itu harus meningkatkan kinerja. Karena dari kinerja kita yang ada inilah yang nanti akan mengembangkan rumah sakit ke depan. Setelah diamati, karena memang masih manusia, jadi yang pastinya tetap masih ada yang tidak sadar bahwa
kita kerja ini yang dibutuhkan itu adalah kinerja. Ya. Jadi harus meningkatkan kinerja untuk memperbaiki diri lebih baik lagi Ya. dari yang sebelumnya. Itu namanya ada perubahan ya, atau ada reformasi untuk arah yang lebih baik. Pak Nurdin, saya punya mana tadi kertas, karena ini dalam rangka Hari Patriotik. Tolong Pak Nurdin tuliskan videonya dong, pesan patriotik. Saya kasih waktu Pak Nurdin berapa? 10 jam? Tidak, 1 menit aja ya Pak, karena kita diburu waktu. Tuliskan pesan patriotiknya Bapak dalam rangka Hari Patriotik 23 Januari. Dan sahabat saya, sekali lagi acara ini disponsori oleh Laboratorium Klinik Prodia, Kalbe Nutritional, antara lain Entrasol, Fitbar, Diva Slim and Fit, Diabetasol, serta Tropicana Slim. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan para sponsor dalam kegiatan pada hari ini. Anda yang masih terus menyaksikan kegiatan ini, jangan kemana-mana, kita masih ada kegiatan satu lagi ya, masih dalam memperingati Hari Patriotik 23 Januari di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Oke, kayaknya jadi puisi ini Pak Nurdin panjang. Sudah. Dibaca Pak, dibaca tapi sambil diperlihatkan ke sana. Agak kecil ya, mungkin bisa di zoom. Ya, pesan patriotik Bapak Nurdin. Dalam rangka Hari Patriotik dianggap perlu untuk diperingati. Perlu diperingati. Kenapa dia harus diperingati Pak? Untuk apa? Di Hari Pahlawan itu adalah hari di mana bangsa-bangsa atau pejuang-pejuang kita, terutama di daerah Gorontalo, yang kita ketahui bersama bahwa pahlawannya adalah Pak Nanuar Tabone. Ini yang menurut saya di setiap instansi, alhamdulillah kita di Rumah Sakit Al-Habibie hari ini sudah melaksanakan. Harapan saya biar instansi-instansi lainnya bisa melaksanakan Hari Pahlawan tersebut. Iya, bisa terus mengenang ya jasa pahlawan, utamanya pahlawan dari daerah Gorontalo yang berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Dan kita juga patut berbangga karena melihat sejarah duluan merdeka ya dari Indonesia, yaitu di tahun 1942. Oke, Pak Nurdin, terima kasih banyak sudah menjadi bintang tamu kita dalam podcast hari ini. Dan sahabat sehat, waktu jualan yang harus memisahkan kita. Sekali lagi jangan kemana-mana, setelah ini masih ada acara yang akan kita siarkan lagi live dalam rangka memperingati Hari Patriotik 23 Januari. Dari sponsor, mereka memberikan voucher check up senilai 200.000 dari Laboratorium Klinik Prodia. Kita perlu berdiri atau duduk saja? Duduk aja, tolong difoto. Sponsornya minta difoto. Bilang terima kasih dong Pak. Terima kasih. Prodia. Terima kasih Prodia. Ya, terima kasih. Ini juga ada beberapa produk dari sponsor hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, satu lagi. Ini lagi. Ya, ini ada produk juga dari sponsor. Terima kasih banyak. Oke. Baik, sahabat sehat, kita cukupkan sampai di sini podcast kita hari ini. Terima kasih banyak tim Infokom Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Pak Ongko, Pak Imran, Pak Reza, Pak Ais, serta tim Pusdatin Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie dipimpin oleh Pak Yanto. Kolaborasi yang sangat baik sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Dan sahabat sehat, untuk mencapai sesuatu kita harus memperjuangkannya. Seperti misalnya mengambil buah kelapa dan tidak menunggu durian jatuh yang telah dimasak. Kita adalah bangsa pejuang. Kita punya darah patriot yang mengalir di badan kita yang tidak mudah menyerah. Jadilah pahlawan di masa kini. Saya Nancy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.